plastiknya. Aduh ya ampun, klek 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 klek. Nah kayak gini, dengar suaranya ya, dengerin suaranya. Oke Sana, kali ini saya akan mengunboxing MacBook Air 2020 versi yang 512GB ya. Jadi untuk versi 512GB ini dia udah Core i5 quad core 1,1 GHz. Bisa cek sendiri nih speknya. Dan kalau untuk versi SSD 256GB menggunakan Core i3 generasi ke-8. Oke, kita lanjut unboxing ya. Ini dia menggunakan black pill. Kalau istilah dalam Apple dia black pill, ada green pill. Jadi untuk khusus MacBook itu black pill. Jadi dia bisa dibuka seperti ini aja tanpa menggunakan pisau. Nah, jadi ini membuat kita lebih gampang mengunboxing tanpa menggunakan pisau. Jadi nggak perlu bawa pisau lah kita kemana-mana kan. Bawa pisau nanti ditangkap sama polisi. Oke guys, kita lanjut ya, kita unboxing. Nah ini warna gold ya, ini mewah banget. Nah ini penampakan dari MacBook Air 2020 yang gold version ya. Jadi ini mewah banget kesannya, dan dia super tipis juga, dan ukurannya compact, layar 13,3 inci. Dan ini sebentar ya, kita kesampingkan dulu, kita cek isi dalamnya apa aja sih. Nah jadi di dalamnya ada kotak kecil, isinya buku panduan sama stiker Apple juga. Nah buku panduan ini kayaknya nggak penting-penting banget, tapi nggak apa-apa, kita bongkar aja. Nah kalau untuk warna stikernya ini istimewa juga, sesuai dengan warna MacBooknya, warna gold. Nah saya mau tanya nih buat teman-teman, masih ada yang suka baca buku panduan gini nggak sih? Kalau saya pribadi sih enggak ya, tapi nggak tahu kalau misalnya yang suka baca buku panduan, kalau di komentar ya. Komen maksudnya di komentar. Sesekali boleh lah ya komen-komenan. Nah ini kita percepat aja ya, karena nggak penting-penting banget, daripada bosan nanti. Jangan sampai bosan lah nonton video saya ya, tolong bantu dulu nonton sampai habis. Jadi dalam paket pembeliannya hanya ada kabel data Type-C to Type-C plus power adapter 30 watt nih kayak gini. Nah hanya itu aja sih sebenarnya isi dalamnya, nggak ada yang, nggak neko-neko juga MacBook ini, hanya itu aja, seperti kayak beli iPad. Jadi nggak ada tambahan-tambahan lainnya, hanya ini aja. Mungkin kalau kita beli laptop 16 jutaan, 15 jutaan merek lain mungkin udah banyak banget ya, dapat bonus-bonus ini itulah segala macam. Tapi di MacBook berbeda, dia memang seperti ini aja. Jadi hanya MacBook plus chargernya aja. Itu aja sih, nggak mau. MacBook. Nah, mari kita masuk ke bagian yang menegangkan ini. Dikeletek dulu nih ya, plastiknya. Aduh, ya ampun. Klek 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 klek. Nah, kayak gini. Dengar suaranya ya, dengerin suaranya. Nah, jadi di MacBook Air ini ketika kita membuka dia udah otomatis langsung hidup ya. Jadi nggak perlu pencet-pencet tombol power, karena dia udah langsung otomatis hidup. Nah, yang pertama kali kita setup ya, setup ini hanya standar aja, karena paling next, nggak sulit kok, nggak seperti produk tetangga sebelah mungkin. Intinya ini benar-benar user friendly, apalagi udah pengguna iOS sebelumnya udah sangat-sangat mirip, menu-menunya mirip sama dengan yang iOS juga. Ini kita percepat aja biar teman-teman nggak bosan nontonnya, nanti bosan nggak nonton lagi video saya. Dan sekedar info tambahan, MacBook Air ini juga udah dilengkapi dengan Touch ID, jadi nggak perlu pakai pin lagi. Kita udah bisa menggunakan sidik jari juga, jadi bisa di setup juga sidik jarinya. Jadi kita tinggal buka pakai sidik jari aja. Dan setup awal ini juga nggak makan waktu banyak kok, cuman paling sekitar 5-10 menit udah selesai. Nah kayak gini, tara. Nah selanjutnya kita akan bahas basic setup untuk MacBook yang baru kita beli. Yang pertama kita masuk ke bar baterai, kita klik dan pilih tampilkan persentase biar kita tahu persentase baterai kita berapa persen.
Nah, yang kedua itu kita masuk ke pengaturan, kita pilih dock. Ini untuk animasi ya, animasi yang di bawah itu. Ini kan ada menu-menu di bawahnya. Nah, di sini kita pilih zoom atau pembesaran. Itu contohnya misalnya kayak gini kan. Ini kan tanpa di zoom. Jadi kalau kita klik, dia kayak ngezoom gitu. Kayak gini. Jadi lebih cantik lagi tampilannya. Dan tampilannya juga sebenarnya bisa dipindah-pindah ke kiri, ke kanan, terserah teman-teman juga mau nyamannya di mana. Dan ini tergantung teman-teman sendiri sih keinginannya seperti apa gitu. Jadi bisa pindah kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kanan, ke kanan. Aduh, jadi nyanyi ya. Jadi ini juga bisa disembunyikan. Jadi maksudnya ini kan di bawah ini dia muncul terus. Kalau teman-teman nggak suka bisa disembunyikan, dia auto hide gitu. Jadi kalau misalnya kita mengarahkan kursor ke bawah, dia akan muncul langsung. Jadi ini area desktop kita lebih rapi gitu aja sih. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan lagi, kita merubah trackpadnya, karena trackpad bawaannya kalau ini kita klik-klik repot gitu. Nah, jadi semua yang ada di trackpad ini, di menu-menunya ini di checklist aja 7 klik. Checklist semuanya aja, karena ini penting semuanya. Jadi yang nggak ke checklist, di checklist aja. Kalau teman-teman punya MacBook baru, pastikan semua terchecklist. Jadi mempermudah kita menggunakan trackpad. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan umum. Ini untuk mengatur tampilan-tampilan dari MacBook teman-teman, mau terang, mau gelap, mau otomatis, mau warnanya seperti apa. Ini diatur sendiri di sini. Itu sesuai keinginan dan selera teman-teman. Jadi nggak harus baku sih. Selanjutnya kita atur Touch ID atau fingerprint ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fingerprint untuk membuka MacBooknya tanpa menggunakan passcode. Nah, jadi dia ada di pojok kanan atas posisinya. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke About Mac ini. Kita cek apa aja sih. Dia udah menggunakan Mac OS Catalina. Ini Mac OS terbaru. Dan layarnya udah Retina display juga. Serta SSD-nya 512 GB. Ini kenapa 470? Ini karena memang terpakai buat sistem ya teman-teman ya.